Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia. Di pagi hari ini kita bisa bermuajahah melalui media ini. Dan insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Bahjah Qulubil Abrar. Dan kita, walhamdulillah, pada kesempatan kali ini masuk pembahasan hadis yang ke-10, ya. Sebuah hadis yang kita beri judul Pahala Terus Mengalir Tanpa Batas. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala yang terus mengalir tanpa batas ini adalah pahala dalam menyebarkan kebaikan, dalam membuat teladan dalam kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang kita bahas pada kesempatan hari ini, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithli ujuri man ittaba'ahu." Barang siapa yang mengajak orang menuju petunjuk, maka dia akan mendapatkan balasan, mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya. Min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala para pengikut tersebut sedikit pun juga. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi al-ithmu kana 'alaihi min al-ithmi mithli athami man tabi'ahu. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosanya orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Dan dosa-dosa tersebut tidak mengurangi dosa-dosa para pengikutnya sedikit pun juga. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara mengenai sebuah keutamaan yang besar sekaligus sebuah peringatan bagi seseorang. Keutamaan yang besar karena dengan memahami hadis ini seseorang bisa mendapatkan pemahaman dan bisa mendapatkan ilmu bahwa ketika seseorang itu mengajak orang lain untuk menuju petunjuk, menuju amal soleh, ilmu yang bermanfaat, menuju kebaikan-kebaikan, maka dia bisa mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan pahala orang-orang yang mengikuti tersebut tidak dikurangi sedikit pun juga. Ini ibaratnya kalau dalam bisnis dunia mungkin dikenal dengan MLM, tapi ini MLM yang akhirat, ya. MLM yang tidak merugikan siapapun juga, karena pahala Allah Subhanahu wa taala, karena karunia Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Kalau kita mengajak seseorang menuju petunjuk, ya, mengajak seseorang untuk berilmu, mengajak seseorang untuk beramal soleh, kemudian dia mengerjakannya, maka kita mendapatkan pahala orang tersebut, pahala apa yang dikerjakan orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun juga. Dan kita, jika kita termasuk bagian yang mengerjakannya, juga mendapatkan pahalanya, dan juga mendapatkan pahala dakwahnya, dan juga mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Subhanallah. Ya, sebuah keutamaan yang sangat besar sekali. Yang ini memberikan motivasi bagi seorang muslim untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebaikan, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajak orang untuk berbuat amalan-amalan soleh, dan seterusnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini pula di antaranya kita bisa melihat bagaimana keutamaan Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa demikian? Karena tidak ada amal soleh yang dikerjakan oleh umat manusia, seluruh kaum muslimin, kecuali bersumber dari mereka, dari Rasulullah SAW, kemudian diajarkan kepada para sahabatnya, kemudian orang-orang mengambil amalan-amalan soleh tersebut dari hadis yang disampaikan pada sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka pahala bagi mereka ketika mereka menyampaikan hadis tentang tata cara salat, menyampaikan hadis tentang tata cara wudu, menyampaikan hadis tentang tata cara puasa, menyampaikan hadis tentang tata cara berhaji misalnya, maka semua orang yang melaksanakan ibadah tersebut berdasarkan hadis yang mereka riwayatkan, pahalanya sampai kepada mereka. Subhanallah. Yang betapa besarnya keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Demikian pula hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita juga bertanya-tanya, apakah untuk mencapai atau mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini kita perlu mencapai level keilmuan tertentu misalnya. Perlu hafal Al-Qur'an, perlu hafal hadis, perlu hafal sekian ribu hadis, perlu memahami bahasa Arab, perlu menjadi alim ulama terlebih dahulu, ya. Apakah demikian sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan dari hadis ini atau keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini? Maka jawabnya tidaklah demikian. Ya. Bahkan mungkin seseorang yang mungkin dia belum bisa membaca Al-Qur'an, tapi kemudian dia memiliki ilmu bahwa ada di sana amalan-amalan soleh yang baik dikerjakan oleh seseorang dan dia menyuruh orang lain, maka dia bisa mendapatkan pahalanya. Mungkin seseorang belum menghafal Al-Qur'an, tapi dia tahu bahwa ibadah sholat itu wajib. Kemudian dia mengajak temannya untuk mengerjakan ibadah sholat bersama-sama dengan dia, maka dia mendapatkan pahalanya walaupun dia belum menghafal Al-Qur'an keseluruhan misalnya. Maka keutamaan yang didapatkan dalam hadis ini bisa didapatkan oleh siapapun juga sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sesuai dengan tingkat keilmuannya masing-masing. Selama dia mengajak kebaikan, selama dia mengajak kepada kebenaran, selama dia mengajak kepada ilmu yang bermanfaat, selama dia memfasilitasi demikian pula, memfasilitasi tersebarnya ilmu yang bermanfaat, ini termasuk dalam hadis ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis ini memberikan informasi kepada kita tentang keutamaan yang besar dalam berdakwah, hadis ini pula memberikan kepada kita informasi, peringatan agar kita waspada dari yang sebaliknya, yaitu memberikan petunjuk atau memberikan arahan, memberikan inspirasi untuk orang lain berbuat kesesatan, berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan. Hati-hati. Kenapa? Karena itu sendiri adalah sebuah dosa, dan jika dia orang yang kita beri inspirasi, orang yang kita beri petunjuk, yang kita beri arahan untuk melakukan keburukan tersebut, melakukan keburukan, maka dosanya akan mengalir pula kepada kita. Waliyadzubillah. Misalnya seseorang mengajarkan orang lain bagaimana caranya teknik mencuri, jam berapa dia harus mencuri, berapa orang yang dia harus bawa untuk mencuri agar efektif misalnya, alat apa yang harus dia bawa, bagaimana caranya mencuri yang efektif. Kemudian orang itu mengamalkannya, melakukan pencurian tersebut, maka orang ini bisa menjadi atau dosa yang dilakukan orang ini mengalir juga kepada orang yang mengajarkannya. Waliyadzubillah. Ya, hati-hati. Jika dia tidak bertaubat sampai akhir hayatnya, ini bisa menjadi naudzubillah dosa jariyah, yang bahkan bukan hanya berjalan argo keburukan itu di dunia saja, namun berjalan pula ketika dia di akhirat, ketika dia sudah wafat, ada orang-orang yang masih mengamalkan keburukan-keburukan yang diajarkan, walaupun dia sudah wafat, dia tidak bisa beramal lagi, tapi dosanya mengalir kepada dia jika dia tidak bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Demikian pula sebaliknya, amalan-amalan yang kebaikan, apabila seorang itu mengerjakannya terus-menerus, atau orang yang mengikutinya tadi, yang diajak dakwah tadi mengerjakannya, walaupun dia sudah wafat, dia nggak bisa beramal lagi, maka pahalanya akan terus mengalir. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Idza mata ibnu Adam, yanqatu amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam itu wafat, amalnya terputus kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat. Ini sama seperti hadis ini, senada dengan hadis ini, ilmu yang bermanfaat yang dia sebarkan. Kalau dia sudah wafat, akan terus mengalir pahalanya sampai kapanpun juga. Selama apabila orang itu mengajarkannya lagi kepada orang lain misalnya, subhanallah, mengalir pahalanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasan singkat tentang hadis yang akan kita bahas ini. Mari kita baca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan, "Hadzal hadis wa ma asbahahu minal ahadits." Hadis ini dan hadis-hadis lain yang serupa, dan ini sangat banyak sekali, hadis-hadis lain yang menunjukkan kepada seseorang bagaimana orang yang berdakwah, orang yang mengajak kebaikan, mengajarkan kebaikan, itu mendapatkan pahala juga dari orang-orang yang mengikutinya. Subhanallah. Banyak sekali hadis yang seperti ini. Ini motivasi dari Nabi SAW pada kita untuk berdakwah.
untuk menyerukan kebaikan. Pahala yang didapatkan sangat banyak sekali. Selain nggak ada yang ikut saja, katakanlah nggak ada yang ikut saja. Allah mengatakan, waman ahsanu qawla mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, wa amila salihan, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dia mengatakan saya seorang muslim. Nggak ada yang ikut saja. Allah katakan itu perkataan terbaik. Apalagi ada yang ikut satu, dia dapat pahala kebaikannya. Yang ikut dua, dia dapat 2 pahala. 3, 4, makin banyak yang ikut kebaikannya, maka dia mendapatkan pahala kebaikannya. Dan hadis tentang seperti ini sangat banyak sekali. Baik itu mengajarkan, juga termasuk di dalamnya sekedar terinspirasi. Dia nggak mengajarkan kebaikan, tapi dia berbuat baik. Ada orang yang melihat, subhanallah, orang ini misalnya setiap hari, kenapa dia selalu memberikan makan kepada fakir miskin? Ada yang melihat. Dia nggak pernah ngajak-ngajak orang untuk memberi makan pada fakir miskin. Ya. Tapi orang lain melihat apa yang dia lakukan terinspirasi. Saya besok mau ikutlah. Kalau dia di wilayah sini, saya di wilayah di tetangga, desa tetangga, desa sebelah. Sehingga bisa lebih banyak yang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dia ikut. Ya. Dia juga ngomong-ngomong bahwa dia terinspirasi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis pahala dari orang tersebut, dan Allah Maha mengetahui dari siapa dia terinspirasi, dan Allah memberikan pahala kepada inspirator tersebut. Ya, maka selain jadilah orang-orang yang mengkampanyekan kebaikan, jadilah inspirator kebaikan. Dua-duanya mendapatkan keutamaan besar apabila diikuti kebaikan tersebut oleh orang lain. Dan banyak hadis-hadis tentang ini sebagaimana diisyaratkan oleh penulis di sini. Fihi al-hithu ala da'wati ilal huda wal khair. Di dalamnya terdapat motivasi untuk berdakwah menuju petunjuk dan kebaikan. Ya, mengajarkan orang tentang ilmu, mengajarkan orang tentang amal soleh. Ya. Wa fadlu da'i, demikian pula di dalamnya terdapat keutamaan orang yang berdakwah. yakni dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti dakwahnya tersebut. Subhanallah. Ya, sangat besar sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal tersebut. Dan sebaliknya kata beliau rahimahullah, wa tahdhiru minad du'a'i ila dhalalati wal ghai, dan peringatan dari berdakwah, mengajak orang lain pada kesesatan dan keburukan. Ya, jangan sampai itu. Demikian pula sebaliknya, inspirasi dengan menjadi inspirator keburukan. Ini juga bahaya. Dia nggak pernah ngajak-ngajak, tapi dia berbuat keburukan. Keburukan dia dilihat oleh orang jadi terinspirasi. Oh, orang itu saja begitu ya. Saya juga begitulah. Saya juga berbuat maksiat itulah. Saya juga berbuat itulah. Itu sebuah dosa. Ini bisa menjadi sebab bagi orang tersebut untuk menuai dosa dari orang yang mengikuti, dari orang yang terinspirasi dengan keburukan yang dia lakukan. Wa'adhamu juramid da'i wa uqubatihi, dan besarnya dosa orang yang mengajak, dan dosa orang yang mengajak, dan besarnya juga dosanya. Na'udzubillah. Ya, bagi orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Wal huda huwa al-ilmun nafi wal amalus salih. Dan petunjuk, ya, di sini disebutkan dalam hadis, man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, ya, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Maka dua-duanya masuk. Mengajak orang untuk berilmu dan mengajak orang untuk beramal saleh, mengajak orang untuk sekaligus dua-duanya ini masuk dalam hadis ini, subhanallah. Ya. Faqulu man 'allama ilman aw wajjaha al-muta'allimina ila suluki tariqatin yahsulu lahum fiha ilmun fahuwa da'in ilal huda. Maka semua orang, kata beliau ini, beliau memberikan contoh-contoh siapa saja yang mendapatkan keutamaan ini. Faqulu man 'allama ilman, semua orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini bisa dalam bentuk ilmu tentang agama, jelas, dan ilmu dunia yang bermanfaat bagi seseorang. Ya. Orang mengajarkan orang lain bagaimana caranya masak, sehingga dengan masak itu mungkin, ya, para akhwat misalnya, dia bisa, orang yang diajarkan dia bisa berbakti kepada suaminya jadi senang, jadi ibadah bagi dia, jadi ilmu yang bermanfaat bagi orang yang diajarkan, dan yang ngajar dapat pahalanya, subhanallah. Ya, pahala berbakti pada suami. Bahkan mungkin si akhwat yang ngajarin ini belum punya suami misalnya, tapi dia ngajarin akhwat lain yang sudah punya suami cara bagaimana bikin roti misalnya.
cara bagaimana bikin nasi goreng misalnya, cara bagaimana bikin soto misalnya. Sehingga akhwat yang sudah punya suami ini, dengan ilmu tersebut dia berbakti kepada suaminya. Dia dapat pahala berbakti pada suaminya. Akhwat yang belum punya suami ini dapat pahala berbakti pada suaminya, walaupun dia belum punya suami. Masya Allah. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana sikap Nabi SAW kepada anak-anak dan lain sebagainya, walaupun dia nggak punya anak, dia dapat pahala itu. Subhanallah. Ya. Awajjahal muta'allimina ila suluki tariqatin yahsulu lahum fiha ilm, atau mengarahkan muta'allimin, orang-orang yang mau belajar, ya, kepada akhlak-akhlak yang baik, kepada jalan yang benar, yang dengannya dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mengarahkan, ya. Orang ini nggak langsung mungkin mengajarkan, tapi dia mengarahkan. Ditanya, di mana sih saya ini mau anak saya mau nerusin pondok, di mana sih yang bagus? Ini sebuah pertanyaan yang kita harus semangat menjawabnya, ya. Di mana sih yang bagus pondok? Jawab. Oh di sana, jawab. Ya. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa mendapatkan pahala ini. Ketika kemudian, pondok pondok fulan misalnya, pondok al-fulani misalnya, kemudian anaknya itu dia masukkan ke sana, dan anaknya itu subhanallah, ya, kemudian di pondok itu dia menghafalkan Al-Quran, dia mempelajari ilmu agama, kemudian lulus dari pondok itu, meneruskan kuliah ke Madinah, ke Mesir, kemana begitu ya, kemudian S1, S2, S3, sampai pulang mengajar lagi, subhanallah. Dapat nggak nih pahala orang yang ngasih info tentang pondok ini kepada orang tuanya? Dapat pahalanya. Cuman ngasih info pondok doang, iya. Tapi karena itu orang tuanya memasukkan, karena itu anaknya belajar, karena itu anaknya kemudian bisa menjadi seorang alim, bisa mengajar, bisa meluaskan ilmunya. Maka orang yang ini sekedar ngasih tahu pondok di mana nih, pondok yang bagus buat anak saya, subhanallah. Ya. Menyebar publikasi ini juga sebuah perkara yang memberi petunjuk pada orang. Ya, dia nggak ikutan ngajar, dia nggak ikut ngisi, dia nggak ikut jadi panitia, dia nggak ikut bantu-bantu, tapi ada publikasi dia kirim pada orang lain. Ya. Maka ini insya Allah bisa menjadi jalan bagi dia untuk mendapatkan keutamaan ini. Ya, subhanallah. Dan pahala Allah sangat luas, tidak terbatas kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Fahuwa da'in ilal huda, maka kata beliau, orang yang seperti ini adalah orang yang juga memberi petunjuk, ya, pendakwah atau orang yang mengajak seseorang kepada petunjuk. Kemudian kata beliau lagi, wa kullu man da'a ila amalin salih yata'allaqu bihaqqillah, dan semua orang yang menunjukkan pada manusia, ya, tentang amal soleh yang terkait dengan hak Allah, ya, yang terkait dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, apa misalnya salat, zakat, puasa dan lain sebagainya, ya. Au bihuquqil khalqil 'ammati wal khassati fa huwa da'in ila huda, atau tentang hak-hak manusia secara umum atau khusus. Secara umum hak manusia, secara sebenarnya manusia secara khusus, ada orang tuanya mungkin suaminya atau istrinya atau anak-anaknya dan seterusnya. Ya. Fa huwa da'in ila huda, maka dia juga adalah orang yang mengajak kepada petunjuk dan mendapatkan keutamaan. Ya. Dia ngajarin mungkin anak-anak untuk baca Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah ini bisa dipakai anak-anak ini untuk sholat. Dia dapat pahalanya nih. Selama anak ini sholat, Masya Allah, dengan Al-Fatihah yang diajarkan, dapat pahalanya orang ini. Ya. Maka ngajarkan Fatihah kepada anak-anak ini perkara yang penting, ya, dan perkara yang utama. Atau mungkin bahkan ditanya sama orang, Mas, saya mau sholat jamaah, di mana ya masjid? Kasih tahu, jangan malah disasarin orangnya, ke sana, ya, tiba-tiba nyasar, ujungnya gang buntu, nggak boleh, dosa. Ya, kasih tahu masjid sana, ya, saya mau ke masjid, ini saya sudah mau ini sholat asar di mana, dia bisa sholat asar di masjid itu, dia dapat pahalanya. Ini orang yang nunjukin masjidnya dapat pahalanya, subhanallah, dengan sebuah perkara yang ringan, akan tetapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan remehkan hal-hal yang seperti ini. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan Anda remehkan perbuatan kebaikan sekecil apapun. Ya, misalnya sekedar memberi inspirasi gitu, misalnya orang itu, kamu sudah belum nelfon ke orang tuamu, misalnya anak-anak kos yang di perantauan gitu ya, ada temannya ngingetin, sudah belum nelfon orang tua, sudah belum ngingetin orang tua.
Coba kasih hadiah sama orang tuamu. Akhirnya dia ngasih hadiah, orang tuanya senang. Maka orang ini mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua. Orang yang ngasih tahu ini dapat pahala berbakti pada orang tua. Walaupun mungkin yang ngasih tahu ini orang tuanya sudah meninggal misalnya. Dia anak yatim piatu misalnya. Tapi dia ngasih petunjuk kepada orang lain, dia dapat pahalanya, subhanallah. Maka ini ya, semangat dalam mengajak orang pada kebaikan dan mencegah orang dari perbuatan kemungkaran. Kemudian kata beliau lagi, ini masih contoh-contoh yang beliau sampaikan. Wa kullu man ihtada fi ilmihi wa amalihi aw amalihi. Dan setiap orang yang mendapatkan petunjuk untuk berilmu maupun beramal, faqtada bihi ghairahu. Orang lain ngikutin dia. Ini dia enggak ngajak-ngajak, ayo amal, ayo beramal. Kamu begini ya, kamu jangan, enggak. Dia beramal dengan berilmu dan beramal. Orang lain terinspirasi dari itu. Ya, dia Masya Allah tiap subuh baca Quran, tiap subuh ngafalkan Al-Quran. Teman kosnya sebelahnya ngelihat, Masya Allah, enak sekali kayaknya si fulan itu ya, nyaman kehidupannya, tenang hatinya. Tiap hari baca Quran. Saya juga lah tiap hari baca Quran. Oh Masya Allah, dia enak sekali ya, tiap hari ngafal Quran. Saya juga tiap hari ngafal Quran. Dia sekedar terinspirasi. Temennya nggak sampai ngajak-ngajak, ayo baca Quran, ayo ngafal Quran, enggak. Tapi dia terinspirasi dari hal itu. Ya, fahuwa da'in ilal huda. Kata beliau rahimahullah ta'ala, itu juga orang yang mengajak kepada petunjuk dan bisa mendapatkan pahala ini tanpa dia mengkampanyekan hal tersebut. Dia menjadi inspirator kebaikan saja, maka jangan remehkan juga. Tapi sebaliknya juga memang, jangan remehkan ketika kita berbuat buruk kelihatan orang, ya, sehingga kita menjadi inspirator keburukan. A'udzubillah. Kemudian kata beliau lagi, wa kullu man taqaddama ghairuhu bi'amalin khairi aw masyru'in 'amin naf'i fa huwa dakhilun fi hadzal nas. Kata beliau lagi, siapa lagi mereka? Setiap orang yang mengajak orang lain, taqaddama ghairuhu, menawarkan kepada orang lain sebuah amal kebaikan, aw masyru' 'amin naf'i, atau sebuah program yang manfaatnya luas, fahuwa dakhilun fi hadzal nas, maka ini pula masuk kepada nas ini. Subhanallah, ya. Ada publikasi donasi untuk masjid misalnya, ya, dia sebarkan tuh proposal kemana, ya, dia juga masuk dalam ini. Dia mungkin nggak bisa bangun masjid, dia mungkin nggak punya modal untuk bangun masjid, tapi dia sebarkan sampai terjadi masjidnya, maka dia dapat pahala ini juga. Ya, misalnya sekarang ini, ya, sebagian saudara-saudara kita di Sulawesi, sebagian di Kalimantan terkena musibah banjir, ada musibah gempa bumi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan memberikan kesabaran kepada mereka. Banyak lembaga-lembaga yang membuka donasi, ya. Kemudian dia nggak bisa donasi, nggak punya uang. Dia juga bukan orang yang merencanakan program itu. Tapi dia kemudian men-share publikasi itu sehingga orang-orang membaca, orang-orang berdonasi, kemudian masyarakat terbantu, maka dia juga ikut mendapatkan fahuwa dakhilun fi hadzal nas. Ini juga masuk, orang yang seperti ini masuk ke dalam nas ini. Wa akhdhu dzalika kulli adda'i ila dhalalah. Dan lawan dari itu yaitu orang yang mengajak kepada kesesatan. Naudzubillah. Ini orang yang mengajak kepada kesesatan, lawan dari itu, dan ini yang perlu diwaspadai, ya. Fada'una ilal huda hum a'immatul muttaqin wa khiyarul mu'minin. Artinya sama seperti tadi, ya. Orang yang dia ngajak orang lain untuk kesesatan, ngajarkan secara langsung itu kesesatan, dia terancam, dia mendapatkan dosa orang yang sesatnya tadi. Atau dia memberikan informasi pada orang, mengarahkan pada kesesatan, dia juga terancam. Ya, maka jangan, kalau ada orang nanya tempat yang sesat, tempat yang buruk, jangan dijawab. Ya, di mana, diskotik begitu ya misalnya. Ya udah, nggak usah jawab deh, nggak tahu. Ya, saya nggak tahu, saya nggak pernah ke sana gitu aja. Ya, atau saya nggak pernah ke sana. Dia tahu tapi nggak pernah ke sana, kan benar, nggak bohong. Ya, oh saya nggak pernah ke sana, gitu. Nggak usah dijawab. Ya, nah, demikian pula orang yang menginspirasi orang dalam kesesatan, dalam keburukan, naudzubillah. Ya, ini bisa juga menyebabkan orang lain atau menyebabkan dia mendapatkan dosa orang tersebut. Ya. Fadda'una ilal huda, maka orang yang mengajak kepada petunjuk, hum aimatul muttaqin, mereka adalah imam orang-orang yang bertakwa, wa khiyarul mu'minin, dan orang-orang beriman yang pilihan.
ya. Wadda'una ila dhalalah, dan orang yang mengajak kepada kesesatan, humul a'immatul ladina yad'una ilan nar. Mereka lah imam-imam, pemimpin-pemimpin yang akan mengajak orang menuju neraka. Waliyadzubillah. Jadi paling depan tuh, barisan depan menuju api neraka. Barisan depan menuju keburukan. Barisan depan menuju maksiat. A'udzubillah. Ya. Wa kullu man awana ghairahu 'alal birri wa taqwa. Dan setiap orang yang menolong orang lain dalam kebaikan dan ketakwaan, fahuwa minad da'ina ilal huda. Maka dia juga termasuk orang yang mengajak pada petunjuk ini. Ya, awana, saling ta'awun. Ya, dia mungkin bagian pengajian ini, dia bagian rekam-rekamnya, dia bagian syutingnya, dia bagian siapin kameranya, dia bagian siapin tempatnya, dan seterusnya. Maka ini mendapatkan pahala semuanya, bukan hanya orang yang ngajarnya saja. Ya, bangunan masjid misalnya, dia bagian konsumsinya misalnya, dia bagian antar-antarnya, dia bagian beli makanannya, dia bukan bagian yang langsung untuk kemudian masang ngecor semen, masang genteng mungkin, masang keramik, bukan yang langsung, tapi dia membantu secara tidak langsung. Maka ini juga bagian dari da'i ilal huda, ya, saling tolong menolong. Demikian pula, ya, beliau mengatakan al-birri wa taqwa di sini, karena al-birr wa taqwa ketika ada dua kalimat ini ada pada satu konteks, ya, maka bir itu kebaikan, takwa itu menjauhkan diri dari keburukan, ya. Maka orang yang tolong menolong agar orang lain tidak berbuat keburukan, maka dia pun mendapatkan pahalanya. Ada orang terjerat dengan ribawi misalnya, dengan transaksi ribawi. Dia nggak bisa lepas, sulit sekali mau lepas. Ada orang yang saling tolong menolong untuk membantu orang ini lepas dari transaksi ribawi. Maka orang yang saling tolong menolong ini juga mendapatkan pahalanya. Ada orang yang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina misalnya, sehingga dia pengen segera nikah. Karena kalau nggak dia bisa terjerumus dalam perbuatan zina. Kemudian ada orang yang saling tolong menolong dengan dia. Gimana caranya nyariin jodoh buat orang ini? Gimana caranya bantu biayanya bahkan mungkin? Ya, gimana caranya agar pernikahannya bisa terwujud? Agar orang ini tidak sampai terjerumus kepada perbuatan zina. Ya, maka ini termasuk ta'awun dalam bir wa taqwa. Dan semuanya dapat pahala. Ya, subhanallah. Ya, maka ketika kita ada peluang berbuat kebaikan dan ada kemampuan, maka masuklah ke sana. Jangan kita sia-siakan waktu kita, umur kita. Karena kita nggak tahu, boleh jadi itu amal terakhir yang bisa kita lakukan. Boleh jadi itu amal yang bisa memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man 'ana ghairahu 'anal itsmi wal udwan. Kata beliau selanjutnya, dan ini bagian terakhir, wa kullu man 'ana ghairahu 'anal itsmi wal udwan. Dan setiap orang yang saling tolong-menolong dengan yang lain untuk berbuat dosa dan permusuhan. Kalau tadi kebaikan dan ketakwaan, ini dosa dan permusuhan. Tolong-menolong dalam dosa. Gimana caranya agar orang itu bisa mabuk misalnya? Gimana caranya orang itu bisa berzina? Ya, gimana caranya agar orang itu bisa musuhan sama orang lain misalnya? Gimana agar permusuhan antara satu kelompok dengan kelompok lain malah semakin panas, semakin memuncak misalnya? Ini fahuwa minad da'ina ila dhalalah. Maka ini termasuk orang yang da'in ila dhalalah, orang yang mengajak kepada kesesatan, dan dia bisa mendapatkan dosa orang-orang yang berbuat kesesatan tersebut. Naudzubillah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita dalam hadis yang ke-10 ini, sebuah hadis yang sangat agung yang apabila kita senantiasa mengingatnya dalam keseharian kita, dan kita kemudian senantiasa ada dalam hati kita, sehingga ketika kita mendapatkan kesempatan, peluang, dan kita mampu untuk melakukan kebaikan, maka jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Walaupun itu bukan sekedar membuat kebaikan secara langsung, tapi berperan dalam kebaikan, jangan kita sia-siakan. Karena insya Allah itu akan menjadi timbangan pemberat kebaikan kita di yaumul mizan, insya Allah. Demikian. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz. Allah Taala. Baik.
Jazakallah khairan Ustadz. Atas materi yang disampaikan, ada pertanyaan yang masuk dari sosial media. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, apakah dosa yang pernah kita perbuat dan sudah kita taubati, kelak akan dipertunjukkan di depan umum? Mungkin maksudnya di akhirat kelak Ustadz. Ya. Dosa yang pernah kita perbuat dan itu terkait mungkin dengan dosa-dosa yang dosa yang kita perbuat ya, dan kita sudah bertaubat dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupnya ya. Karena dosa yang Allah akan tampakkan di hadapan manusia di hari kiamat, di hadapan umum gitu ya, itu kemungkinan besar adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah, sehingga Allah tampakkan di hadapan manusia. Di antaranya adalah orang-orang yang mengingatkan kebaikan tapi kemudian dia melanggarnya. Orang-orang yang mengingatkan untuk tidak berbuat keburukan tapi kemudian dia menerjang. Di hari kiamat dia akan dipertontonkan di hadapan manusia dengan usus yang terburai begitu. Orang melihat, kamu kan dulu mengajak kepada kebaikan, kamu kan dulu menyuruh kemungkaran, tapi kok begini? Iya, saya mengajak kepada kebaikan, saya orang yang tidak melakukannya. Saya menyuruh atau memperingatkan dari kemungkaran, namun saya orang yang melakukannya. Nah, apabila sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni. Dan kalau Allah mengampuni, Allah tidak akan membuka aib itu di hadapan orang-orang. Mungkin membuka aibnya di hadapan diri dia sendiri, diperlihatkan kepada dia, nih dosamu dulu nih, ini. Dan orang itu mengakuinya di hadapan Allah. Orang itu mengakui hal tersebut dan tidak membantah Allah dan tidak berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bermanfaat hari itu membantah Allah, tidak bermanfaat pada hari itu berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bermanfaat. Ya, maka Allah akan mengampuni, tanda-tanda Allah akan mengampuninya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memperlihatkannya di hadapan makhluk, ini tanda Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Dan kalau memang dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, insya Allah ya, maka tidak akan ditampakkan di hadapan makhluk. Mungkin ditampakkan di hadapan dia ya, sehingga dia mengakui kesalahan, namun tidak ditampakkan di hadapan makhluk. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya, bagaimanakah hukum apabila seseorang mendaftar PNS dengan cara suap? Apakah seumur hidupnya gajinya haram? Allah ta'ala alam, nanti kita cari dulu jawabannya. Allah. Yang lain? Berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimanakah hukum membuka jasa olah data untuk tugas akhir semisal skripsi, laporan, dan lain-lain? Ya, olah data untuk tugas akhir ini apabila, ya memang nanti terkait dengan orang yang skripsi ini. Apabila memang diperkenankan orang ini untuk menggunakan pihak ketiga membantu mengolah datanya, maka boleh. Namun kebanyakannya tidak demikian. Ya, orang yang skripsi ini untuk mengolah data dan lain sebagainya, biasanya dia tetap harus mempelajarinya sendiri. Dia dituntut untuk mempelajari sendiri. Ya, mungkin dulu saya pernah belajar namanya SPSS yang untuk statistik, ya. Atau program-program yang lain mungkin yang itu sifatnya pengolahan data. Dia harus belajar sendiri sehingga dia paham input data itu apa, prosesnya bagaimana, kemudian dia tahu hasilnya bagaimana. Ya kan, komputer itu membantu. Program itu hanya membantu orang untuk menginput data dalam jumlah besar, sehingga nggak harus mengerjakan manual satu persatu. Tapi dia tahu prosesnya bagaimana. Nah, maka tapi kembali lagi tadi, tergantung dari orang itu. Biasanya sih kalau skripsi, setahu saya ya, semuanya harus dikerjakan sendiri. Ya, semuanya harus dikerjakan sendiri. Ya, mungkin ada skripsi yang memang bisa seperti itu, maka itu. Tapi kalau enggak, maka tidak diperbolehkan. Ini termasuk dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, dia harus semuanya mengerjakan sendiri,
dibantu sama orang ini untuk olah data dan lain sebagainya. Ya, maka ini ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam dosa ini berarti dia memanipulasi atau dia berbohong, dia bilang dia mengerjakan sendiri tapi nanti dikerjakan oleh orang lain. Begitu. Ya, Allahu a'lam. Taib, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Afwan, Ana ingin bertanya di luar tema. Apa ada sunnah yang dituntunkan setelah akad nikah? Mohon penjelasannya Ustadz. Setelah akad nikah. Ya, setelah akad nikah. Kalau setelah akad nikahnya, Allah Ta'ala alam, ya, sunnah yang lainnya adalah walimah, mengerjakan walimah, ya, mengundang orang, mengumumkan pernikahannya, mengundang orang-orang yang mungkin sesuai dengan kemampuan, dan jangan sampai dia berlebihan dan memaksakan diri dalam hal ini, ya, untuk menghadiri walimah pernikahan tersebut, ya. Mungkin itu kalau langsung setelah akad nikah, ya. Dan ini pun boleh ditunda, misalnya walimahnya ditunda beberapa hari kemudian, maka ini diperkenankan, ya. Adapun kemudian malam pertama pengantin ini nanti pembahasannya panjang. Di antaranya bisa sholat sunnah berjamaah antara suami dengan istri tersebut, ya. Kemudian sang suami mendoakan istrinya, ya, dengan memegang ubun-ubunnya dan lain sebagainya. Ini pembahasan yang cukup panjang dan banyak. Tapi kalau setelah akad nikah mungkin walimah. Allah Ta'ala. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ingin bertanya, bagaimana nilai pahala di sisi Allah bagi muslim yang bersodakoh dan beramal, misal si fulan dengan kecukupan materi membangun beberapa sarana ibadah, semisal masjid, musola, dan lain-lain. Sementara si fulan yang lain karena keterbatasan materinya hanya bisa bersodakoh atau berinfak sekedarnya saja. Apakah nilai pahalanya sama di mata Allah, Ustadz? Ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali variabelnya. Bukan dari sekedar variabel fisik yang tampak di mata. Si fulan bangun masjid 1 biji. Si fulan cuma bisa nyumbang keramik 1 kotak misalnya. Apakah kemudian yang bangun 1 biji sama keramik 1 kotak ini bisa berbeda di sisi Allah? Bisa berbeda. Bisa jadi yang bangun satu masjid ikhlas, dia yang nyumbang keramik 1 kotak nggak ikhlas, di 1 kotak nggak ikhlas, ya tentunya lebih besar yang bangun 1 masjid. 1 masjid nggak ikhlas, keramik 1 kotak ikhlas, bisa jadi yang besar ini yang keramik 1 kotak. Ya. Maka variabelnya sangat banyak sekali, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak bisa kita hanya sekedar melihat variabel fisik saja. Ini kalau kita menilai orang lain, ya, kalau kita menilai orang lain. Tapi kalau kita untuk diri kita sendiri, ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, usahakan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, ya. Usahakan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Sehingga kita berharap dengan lebih besar infak kita, lebih besar sedekah kita, lebih besar kebaikan kita, maka lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kita ini melihat diri kita sendiri, ya, berlomba lah. Allah menyuruh kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ketika kita melihat orang lain, jangan kita melihat dengan kacamata seperti itu. Itu sedikit, pasti pahalanya lebih sedikit tuh. Wah, itu banyak tuh, pasti pahalanya lebih banyak. Nggak mesti, karena variabelnya bisa bermacam-macam. Yang banyak kita doakan semoga hartanya berkah, yang sedikit semoga kita doakan juga semoga hartanya berkah. Kalau memang dia nggak punya harta lagi, kita doakan semoga Allah memberikan keberkahan dan kecukupan pada hartanya. Yang banyak juga demikian, ya, seperti itu. Jadi variabelnya sangat banyak. Namun kacamatanya jika kita melihat orang lain, jangan kita merendahkan. Yang banyak kita rendahkan, yang sedikit kita rendahkan, nggak boleh. Ini sifatnya orang-orang munafik. Ketika ada orang sedekahnya banyak, dia bilang cuman riaknya. Ketika ada orang sedekahnya sedikit, dia bilang Allah nggak butuh yang sedikit ini, mah sedikit banget. Dia ngapain? Dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuma nyela orang saja. Sedekah enggak, bantu orang sedekah enggak. Ini kalau kita pandangannya ke orang lain. Tapi kalau kita kacamata untuk kita sendiri, kita maksimal yang bisa kita lakukan. Ya, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Karena semakin banyak, mudah-mudahan kita harapkan semakin banyak juga pahala yang kita dapat.
Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dosa apabila seorang istri menolak poligami? Mohon nasihatnya Ustadz. Seorang istri menolak untuk berpoligami atau untuk menolak untuk dipoligami. Allah Ta'ala alam. Tapi seorang istri boleh ketika dia sebelum menikah, dia meminta kepada suaminya untuk tidak dipoligami. Ya, saya mau nikah dengan Anda, syaratnya saya tidak dipoligami. Boleh. Dan sang suami ketika dia menyetujui harus menghormati perjanjian ini dan dia nggak boleh melanggar janji ini. Kalau dia melanggar janji ini, nanti hak istri apakah mau minta hulu ataukah mau meneruskan pernikahannya. Hak istri untuk demikian. Kalau istri minta hulu, dia boleh minta hulu karena sang suami telah melanggar perjanjian untuk tidak dipoligami. Ya, Allah Ta'ala alam soal poligami ini sebenarnya sebuah hal yang dibolehkan secara syariat, dibolehkan secara syariat kita. Maka bagi wanita muslimah hendaknya ya memang kenyataannya juga banyak orang-orang yang berpoligami yang kemudian tidak sukses dengan poligaminya, tidak sukses dengan sehingga justru kemudian menghasilkan keruntuhan dalam rumah tangga, ya, penelantaran kepada istri yang pertama ataupun istri yang kedua dan seterusnya. Ya, tapi ketika seorang itu melakukan hal tersebut karena landasan ketakwaan, karena takut terjerumus pada perbuatan zina, sementara mungkin ya adalah sebagian laki-laki yang nafsunya cukup besar begitu ya, sehingga dia mesti berpoligami atau kemudian membantu wanita yang hendak dipoligami tersebut, maka semoga ini menjadi pahala kesabaran bagi wanita muslimah yang dipoligami tersebut. Allah Ta'ala. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaan agak di luar tema. Apakah koperasi itu termasuk riba, Ustadz? Tergantung, ya. Ketika menilai sesuatu itu ribawi atau bukan, tergantung dari bagaimana sistem yang bekerja. Karena sekedar nama saja, kita nggak bisa menilai dari sekedar nama. Ya, tapi apa hakikat dari sesuatu tersebut? Ya, koperasi bisa riba, bisa tidak. Ya. Apabila dia mengerjakan sistem-sistem ribawi, seperti walaupun banyak yang seperti itu, ya koperasi simpan pinjam mobil khusus. Ya. Dia mengumpulkan dana-dana dari masyarakat, dari anggotanya, kemudian ketika ada yang membutuhkan anggotanya, dipinjamkan, tapi pulangnya ketika mengembalikan dengan bunga sekian persen, atau sekian rupiah misalnya, dalam waktu berapa bulan misalnya. Maka kalau seperti ini, operasinya jelas ini beroperasional dengan ribawi. Ya. Tapi kalau memang tidak demikian, koperasi ini kemudian menggabungkan dana sebagai modal ini kemudian diputar, ya mungkin dibelanjakan, dibelikan barang produksi, diberikan mesin produksi, kemudian diberikan mungkin mesin jahit misalnya, sehingga bisa menghasilkan baju dan lain sebagainya, keuntungan yang dibantu, maka nggak masalah. Ini namanya mudharabah. Ya. Maka tergantung bagaimana operasional dari koperasi tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan terakhir, Ustadz. Nah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi pernyataan bahwa sabar itu ada batasnya? Iya, sabar itu ada batasnya. Batasnya apa? Mati. Ya, batasnya sabar itu kematian. Ya, sabar itu batasnya kematian. Kenapa? Karena sabar itu ada 3 kata para ulama. Sabar itu sabar menghadapi musibah. Ya, dan musibah ini ada terus pada manusia. Sabar menghadapi musibah ini dia artinya tidak keluar syariat dalam menghadapi musibah ini, tidak keluar dari syariat. Dan ini ada terus. Ya. Sampai kapan musibah ini nggak ada? Sampai mati. Ya. Kemudian yang kedua, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Dan ini ada terus orang. Ya. Mungkin walaupun dia sudah tua, dia tetap punya kewajiban, mungkin puasa, mungkin sholat, ya. Mungkin apa. Ya. Sabar dalam mengerjakan segala ketaatan. Sampai kapan? Sampai mati. Karena ibadah kepada Allah, kata Allah, "Wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yaqin."
Sembahlah Tuhanmu sampai datang padamu yakin, yaitu kematian. Sampai mati. Sabar dalam menghindari maksiat sampai mati. Ya. Mungkin orang masih muda, godaan maksiatnya beda sama orang sudah tua. Orang sudah sepuh, sudah kakek-kakek, ada juga godaan maksiatnya, ada aja. Sampai kapan bisa harus bersabar? Bisa sampai mati. Ya. Jadi sabar itu batasnya mati. Ya. Adapun ketika belum mati, maka seseorang mesti, ya. Tapi sabar itu intinya adalah menahan diri jangan sampai keluar dari syariat, keluar dari garis-garis yang dibataskan syariat, itu sabar. Maka ketika ada orang menghadapi musibah, tertimpa musibah, misalnya dia punya tokonya kebakaran, maka dia harus sabar, tidak boleh keluar dari rel syariat. Ya, bukan dia diam saja, dia bangkit. Tapi kalau dia bangkit, dia pinjaman riba, mau buka modal buat buka toko, ini nggak sabar. Tapi dia pinjaman sama orang, toko saya baru kebakar nih, saya mau buka toko lagi, saya pinjam modalmu dong, saya pinjam uangmu untuk jadikan modal, saya kembalikan boleh? Atau saya ngajak kerjasama di mudharabah, modalin saya, nanti kita bagi hasil. Itu sabar, karena itu proses yang dibenarkan oleh syariat. Ya, orang sakit misalnya, ya pergi ke dukun dengan pengobatan yang bersifat kesyirikan, maka ini nggak sabar. Ya, tapi dia pergi ke tabib, dia pergi ke dokter, mungkin dia operasi atau dia kemudian terapi tertentu dengan bahan-bahan dan metode-metode yang dibenarkan secara syariat, yang tidak bertentangan dengan syariat. Apakah ini sabar? Wajib sabar, karena dia tidak keluar dari rel syariat. Begitu. Jadi intinya sabar itu adalah seorang menahan diri untuk tidak keluar dari apa yang disyariatkan, apa yang menjadi batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan itu? Sampai mati tentunya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian jika sudah cukup ya, kita akhiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa kita berilmu, beramal dan berdakwah. Ya, karena dakwah ini penting bagi kita untuk menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, dan dengannya kita bisa mendulang pahala yang sangat banyak dari dakwah ini. Demikian pula berta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita mampu. Kita sama-sama mengajak orang kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik pada kita atas itu semua dan memberikan keistiqomahan pada kita dan memberikan kepada kita husnul khatimah insyaallah. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.